Kita ke berita lainnya pemirsa, ini video amatir seorang santri di Malang, Jawa Timur mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Kemudian videonya ini, Andi Kumala dan pemirsa, viral di media sosial. Dalam video amatir ini ya, seorang santri di Malang, Jawa Timur terlihat sekitar 44 menit dalam video dipecut atau mendapat perlakuan tidak terpuji dari seorang pria yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok. Akibat pukulan yang bertubi-tubi dengan menggunakan rotan tersebut, anak santri mengalami luka-luka di kedua kakinya hingga infeksi. Kasus penganiayaan ini kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polres Malang dan ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara itu pemirsa, Kasat Reskrim Polres Malang mengatakan bahwa Polres Malang sebelumnya telah menerima laporan penganiayaan ini pada 20 Juni lalu dan telah memeriksa 10 saksi, termasuk pengasuh Pondok Pesantren Darul Mujtaba di Pakis Haji, Kabupaten Malang. Saat ini kasusnya sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke tingkat penyidikan dan dalam waktu dekat polisi akan menentukan tersangka dalam kasus ini. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dan perkembangan terkini dari kasus ini, karena tadi kalau kata polisi ini sejak 20 Juni sudah ada laporannya ke polisi. Kita akan mengupdate bersama dengan kuasa hukum korban Miftah Rizky Amelia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Miftah. Bagaimana perkembangan terkini dengan kasus ini? Apakah benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan? Baik, terima kasih. Jadi kami selaku kuasa hukum dari korban anak di bawah umur ini, kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga, dari pihak ibu korban yang posisinya sekarang berada di Hong Kong menjadi seorang TKW, dan kemudian pada tanggal 19 kami menerima surat kuasa yaitu dari Hong Kong yang ditangani oleh Konsul Jenderal RI di Hong Kong oleh ibunya, ibu kandungnya. Kami selaku kuasa hukum kita mendapatkan laporan pada tanggal 19 Juni. Kemudian pada tanggal 20 Juni kami melaporkan ke Polres Malang di Kepanjen, dan kami membuat laporan untuk anak di bawah umur ini. Untuk saat ini proses korban dalam tingkat penyelidikan naik ke penyidikan untuk di kepolisian. Baik Mbak Miftah, kami juga penasaran Mbak bagaimana kronologis awal hingga akhirnya korban bisa dianiaya. Apakah kejadian ini dilakukan di pondok pesantren atau ada kejadian-kejadian lain yang juga dilakukan oleh pelaku begitu di luar dari pondok pesantren? Baik, untuk kejadiannya sendiri, ini murni adalah korban anak di bawah umur. Ini jadi anak ini tidak kebagian jatah makanan sampai malam. Kemudian anak tersebut lapar sehingga dia keluar untuk membeli makanan. Kemudian ada temannya yang nakal membeli rokok, kemudian bertemu di situ, tapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian ada temannya yang kemudian dia sendiri, korban anak ini, dianggap anak yang nakal oleh pengasuh atau ustadznya sendiri. Dan korban anak ini dianggap anak yang nakal dan kemudian langsung dihukum dengan menggunakan rotan di kedua kaki korban anak di bawah umur tanpa ditanya-tanyai, diberi transportasi dulu. Seharusnya anak yang lapar itu kan diberikan makanan, bukan langsung tidak diberikan klarifikasi terlebih dahulu, langsung dipukul, dihukum dengan kekerasan. Jadi kalau toh memang anak ini salah, dan kan tidak perlu dengan cara kekerasan. Jadi kalau toh memang anak ini bisa dengan cara hafalan mungkin ya, bisa dengan cara hukuman yang lain seperti hafalan Al-Quran atau sanksi hukuman lain yang mungkin lebih mendidik untuk anak. Apalagi anak tersebut, anak ini kan anak di bawah umur, membuat psikis dan mentalnya menjadi sangat berpengaruh. Sehingga anak ini depresi berat dan mungkin agak malu untuk berbicara seperti itu. Mbak Miftah, kalau memang hukuman atau pukulan tersebut diberikan oleh pengasuh pondok yang diduga pelaku ini untuk
sebagai hukuman, apakah memang ini lazim dilakukan di pondok pesantren tersebut atau hanyakah kepada anak itu? Menurut kami pondok pesantren ini tidak hanya kali pertama. Jadi banyak sekali korban-korban yang lain yang memang diberikan sanksi hukuman yang sama, yaitu dengan pukulan, balok kayu maupun dengan rotan. Dan pukulan dari korban tersebut bukan pukulan yang kali pertama. Sebelumnya korban anak di bawah umur ini adalah korban yang pernah dipukul juga dengan menggunakan balok kayu oleh salah satu pengasuhnya di pondok pesantren tersebut. Dan menurut kami itu adalah hukuman yang tidak lazim dan tidak manusiawi, karena seharusnya kan masih ada cara-cara lain yang lebih mendidik seperti hafalan Al-Quran ataupun dengan cara-cara lain yang kemungkinan lebih mendidik untuk anak. Apalagi akan mempengaruhi kondisi psikis anak ini. Apalagi anak ini kondisinya juga jauh dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya juga merupakan TKW yang berada di Hong Kong. Ya Mbak Miftah, apakah sudah ada permohonan maaf juga dari pihak pondok pesantren kepada keluarga korban atas peristiwa ini? Jadi kami sendiri memang mendapatkan banyak sekali teror ya. Kemudian juga kita dimintai mediasi, termasuk di Polres pun dimintai RG atau damai. Kita juga banyak pihak yang menghubungi mengatasnamakan korban yang ingin untuk menghentikan kasus ini. Namun karena ini sudah dilimpahkan kepada kepolisian Polres Malang, Polres Kepanjen, pihak dari Polres, Kapolres, Kasat dan jajarannya ini kan menjadi absensi, sehingga kami sudah tidak berwenang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh terlapor. Dan yang penting juga, ini keluarga langsung dari Hong Kong, yaitu orang tuanya, menginginkan keadilan terhadap anaknya, sehingga sudah di luar kewenangan kita. Baik, terima kasih Mbak Miftah Rizky Amelia untuk penjelasannya selaku kuasa hukum korban. Tentunya kami juga berharap ya bagaimana kasus ini bisa selesai dengan tuntas dan ini menjadi bentuk hukuman yang tidak akan terjadi lagi di pondok pesantren tersebut. Terima kasih Mbak Miftah untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen berikutnya. Ini akan ada dialog tentang apa nih Kumala? Ada yang gugur. Telah gugur pahlawan. Bukan. Oke. Ini gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta. Satu lagi pemirsa.